Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Aisyah ini adalah istri Rasulullah. Qalat, berkata Aisyah, kana nabiyyu, ada nabi, yu'jibuhu tayammunu, dikagetkan atau heran dengan mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi, di dalam memakai sandal, wa tarajjulihi, di dalam bersisir, wa tuhurihi, dan bersuci, wa fi sa'nihi kullihi, dan di dalam setiap perbuatan. Hadis ini menjelaskan tentang kesunahan mendahulukan yang kanan di dalam melakukan sesuatu. Loh, katanya saya dengar-dengar kalau mau masuk kamar mandi, masuk toilet, mendahulukan kaki yang kiri. Loh, kok di sini yang diperintahkan oleh Nabi atau yang dikagumi oleh Nabi adalah mendahulukan yang kanan? Ini gimana yang benar? Nah, kita lihat konteksnya. Hadis ini disampaikan dalam babul wudu. Jadi berwudu ini adalah perbuatan yang baik, positif. Maka kemudian setiap perbuatan yang baik maka disunnahkan mendahulukan yang kanan. Masuk masjid baik enggak? Baik. Maka yang disunnahkan mendahulukan yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Pakai baju baik atau enggak? Baik. Coba sampai enggak pakai baju, kayak orang utang. Jadi kalau pakai baju disunnahkan yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Udah flu ini. Terus berwudu baik enggak? Baik. Jadi yang disunnahkan yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Jadi kalau basuh tangan yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Kalau basuh wajah atau muka, basuh dari yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Sunnah hukumnya. Apakah boleh? Apakah tidak sah? Kalau basuh dari yang kiri sah, tapi tidak mendapatkan pahala kesunahan basuh yang kanan duluan. Lanjut dulu, kalau ada pertanyaan nanti. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum, apabila berwudu kamu, fabda'u bimayaminikum, maka mulailah dari bagian yang kanan. Sudah saya jelasin tadi. Wa anil Mughirati, dan dari Al-Mughirah ibni Su'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwudu, famasah, maka mengusap siapa Nabi, binasyatihi, kepada ubunnya Nabi, wa 'alal imamati, dan sorban, wal khuffati, dan kedua sepatu. Hadis ini menjelaskan tentang cara mengusap ubun-ubun, sorban, dan kedua sepatu. Untuk cara mengusap kedua sepatu saya tidak perlu jelaskan pada kesempatan kali ini, karena ini ada bab tertentu nanti pada halaman berikutnya. Nah gini, biasanya kan orang Arab bersorban, atau di sini kiai-kiai katakanlah itu kan pakai sorban, iya kan? Iya kan? Yang di belakang. Nah, di belakang pakai sorban enggak? Nah, enggak pakai sorban. Jadi biasanya kalau di sini para kiai atau orang datang Mekah pakai sorban. Biasanya orang datang Mekah kalau nggak pakai sorban enggak sah. Mana sorbannya? Katanya datang dari Mekah. Ya enggak ada, enggak beli. Balik lagi ke Mekah. Enggak kayak gitu juga. Jadi pakai sorban itu enggak wajib. Jadi amal seseorang
naik haji nggak diukur dari sorban atau tidak. Jadi pakai sorban sunnah. Oleh sebab itu, kalau ada seseorang pakai sorban mau wudu, kemudian ketika mau ngusap kepalanya, ini ulama berbeda-beda pendapat. Ibnu Qayyim menyebutkan boleh hanya membasuh ubun-ubunnya aja ini. Atau kalau pakai sorban, kata Ibnu Qayyim, boleh membasuh sorbannya aja. Atau yang ketiga pilihannya, kata Ibnu Qayyim ini, boleh membasuh kedua-duanya. Jadi kata Ibnu Qayyim, kalau orang berwudu kalau orang bersorban mau wudu, bisa milih di antara tiga ini. Bisa hanya membasuh ubun-ubunnya atau kepalanya, atau yang kedua membasuh sorbannya doang, atau yang ketiga kedua-duanya dibasuh. Tapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama atau kebanyakan ulama tidak boleh hanya membasuh sorbannya doang, sedangkan rambutnya atau ubun-ubunnya tidak diusap, tidak boleh. Mungkin mayoritas ulama di sini melihat bahwa kalau sorbannya yang dibasuh, ini biasanya air nggak bakal nyampe ke dalam kepala atau ke rambutnya, ke ubun-ubunnya. Nah itu ya. Kemudian empat madhab di sini menjelaskan tentang perbedaan ukuran di dalam membasuh kepala. Saya bacain di sini. Menurut Abu Hanifah di sini termasuk madhab yang liberalis, madhab yang bebas cara berpikirnya. Kok bisa? Karena Imam Abu Hanifah hidupnya di perkotaan. Jadi kalau ada kiai hidup di desa dengan hidup di kota, cara memandang Islam mesti berbeda. Misalkan guru saya, Profesor Quraish Shihab, itu hidupnya di Jakarta. Jadi ketika menafsirkan Al-Quran, cara pandangnya berbeda banget dibandingkan pakar-pakar tafsir yang hanya hidup di pedesaan. Berbeda Pak. Saya tidak mau bahas tentang Pak Quraish Shihab. Ini panjang nanti. Kembali kepada kitab. Jadi menurut Imam Abu Hanifah yang hidupnya di perkotaan, membasuh kepala ini bisa seperempatnya. Sorry, saya buka songkok. Ini kan kepala, benar kan? Ini oke, sehat dah. Ini kepala, bagi 4. Jangan dipecah beneran, bahaya ini. Bagi 4. Kata Imam Abu Hanifah, boleh membasuh seperempatnya, ambil air. Bukan membasuh ya, mengusap. Ambil air, diusap. Di sininya boleh. Di sininya diusap boleh. Di sininya boleh. Di sininya boleh juga. Paham? Itu kata Abu Hanifah. Kata Imam Asy-Syafi'i yang cara pandangnya ini moderat. Imam Asy-Syafi'i ini menengah-nengahi antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Imam Syafi'i kok bisa moderat, berpikirnya lebih luas dibandingkan Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i pernah hidup di 2 kota, Mesir dan juga Irak. Makanya ada kaul qadim dan ada kaul jadid. Ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan tentang bagian membasuh kepala atau ukuran membasuh atau mengusap kepala hanya sebagian. Ini wajib diusap sebagian. Bagi aja kepala ya, bagi 2. Ngambil air, kemudian usap. Jadi kalau Imam Syafi'i seperti ini. Kalau ada orang hanya gini, Abu Hanifah nih berarti. Kalau gini, Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, yang cara berpikirnya ini
cenderung ndeso. Kenapa? Karena hidupnya Imam Malik hanya di Madinah, enggak kemana-mana Imam Malik. Seperti kiai yang enggak pernah merantau, dia hanya di Madura aja. Ya itu persis Imam Malik. Imam Malik hanya hidupnya di Madinah doang. Jadi cara berpikirnya enggak sekreatif Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ini gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ini ngarang kitab namanya Muwatta, kitab hadis yang diakui. Ini tipis, Muwatta ini gak tebal. Imam Asy-Syafi'i sebelum ketemu Imam Malik ini sudah hafal kitab Muwatta. Ketika ketemu Imam Malik, Imam Syafi'i itu kagum Imam Malik. Ini orang siapa ya kok pintar banget. Saking pintarnya Imam Asy-Syafi'i, kalau ngafal itu harus ditutupin kayak fotokopi. Ini kalau dua, ini kan kitab ada 2 halaman. Kalau mau ngapal bagian sini, di sini harus ditutupin. Kenapa? Karena bahaya. Masuk kopi, mau sampean selepon, Pak. Padahal kita lupa lapal. Laku udah lupa ya boleh. Otak odang. Otak soal. Imam Syafi'i saking cerdasnya, ketika menghafal, melihat apa? Fotokopi. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah ceritanya ini melihat seorang perempuan, ini kata Nabas, Imam Asy-Syafi'i. Ketika berjalan, ada seorang perempuan lewat. Kemudian roknya disingkap oleh angin. Nabas. Hafalannya hilang, error. Intan habas, menampian, udah ngomong kak, ngalah HP video. Tontonan viral, saksikan, riset di YouTube. Yang Mas Syafi'i tangan terus, itu sampai lupa. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan syakautu ila waqi'in su'ahibti. Kemudian ketika lupa, Imam Asy-Syafi'i ini mengadu kepada gurunya, namanya Waqi, gurunya, terkait hafalannya yang hilang. Maka kemudian Imam Waqi di sini memberikan tips atau jawaban. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i, kalau kamu ingatannya atau hafalannya mulai melemah, jauhilah maksiat. Kemarin kamu kan lihat cewek, tangabas, bukan lihat beneran, tangabas tidak sengaja, hilang. Maka habis itu istighfar. Setelah itu gimana? Hafalannya ingatlah lagi. Ini bedanya orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang jauh dari itu Tuhan. Nah ini yang Asy-Syafi'i. Kemudian udah lepet tanya bulaku, ini sarapan pagi. Wah ini nikmat Tuhan gitu kan. Makanya kalau pandangan yang pertama kata Ali ibn Abi Thalib enggak dosa. Karena habis begini. Dosa pertama kali. Kalau diulang lagi, dosa. Pendek ya, habis. Pak, temen-temen. Mata temen-temen. Ini kalau lain ya kak. Kakak. Terlalu cerdas. Karena sering ikut ngaji hadis kayak ini jadi. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang pembahasan pariwisata. Nah, saya lupa tidak selesai sedikit lagi bahwa menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, ukuran mengusap kepala adalah seluruhnya. Jadi harus diusap seluruhnya. Kemarin sudah saya jelaskan tata cara untuk mengusap seluruh kepala. Gini kan, 2 dari depan, belakang, dibalikin lagi ke depan.